Guys, ini gue mau sharing lo 3 jenis mindset yang membedakan orang yang makin lama makin kaya dengan orang yang makin lama tambah miskin, makin susah, bahkan stuck di situ aja guys. Dan ini penting banget buat teman-teman yang pengen ngerubah hidupnya. So dalam beberapa menit ke depan, gue minta lu ambil pensil, lu ambil kertas, lu catat yang gue bilang. Karena 3 jenis mindset ini juga yang gue lakukan, ini yang gue terapkan, dan ini yang bisa merubah hidup gue. Gue yang tadinya penghasilannya di bawah UMR, sampai kemudian gue punya penghasilan sesuai standar UMR, terus penghasilan gue naik jadi double digit, naik jadi triple digit, ratusan juta, dan sampai sekarang bisa setiap bulannya guys. So teman-teman, ini gue mau sharing 3 jenis mindset yang wajib banget buat lu ketahuin ya. Karena lu gak mungkin jadi orang kaya kecuali lu punya 3 jenis mindset ini guys. Yang pertama, yang paling penting, lu udah harus membedakan orang yang punya mental guys. Mentalitasnya serba bisa, berbeda dengan orang yang mentalitasnya serba terbatas. Maksudnya gimana? Jadi orang-orang yang sukses secara finansial itu biasanya punya pola pikir segala sesuatu itu bisa dilakukan. Mereka kalau ada suatu masalah, market crash, kiamat, kebakaran, atau segala macam, yang dilihat apa? Opportunity. Mereka selalu lihat peluang. Jadi semua peluang itu ada dan bakal bisa diciptakan. Nah ini beda banget sama orang yang mentalitasnya memang mentalitas miskin, alias mentalitasnya serba nggak bisa, serba terbatas. Orang ini biasanya terjebak dalam pola pikir uang itu terbatas guys, susah buat dicari. Jadi ketika dia melihat ada opportunity, yang mereka lihat apa? Masalah, problem, cari alasan biar nggak jadi jalan, biar nggak jadi sukses, biar tambah miskin. Dan ini fakta. Gue udah sering ketemu sama orang yang memang nggak bisa diajak ngobrol, nggak punya harapan buat maju, dan memang mindsetnya adalah berusaha bagaimana dirinya supaya tambah miskin, tambah bodoh. Contoh nih, orang yang punya mindset serba terbatas guys, ketika dia pengen sesuatu, misalkan dia punya mobil idaman, rumah idaman, atau apapun yang dia inginkan dalam hidupnya, mindset yang dia pikir apa? Wah, ini harganya mahal nih, gak mungkin deh bisa beli, gak ada duitnya nih. Nah ini beda dengan orang yang mindsetnya serba bisa, semua itu kelihatan kayak peluang. Ketika dia melihat situasi yang sama, mindsetnya apa? Gimana caranya gue bisa beli? Gimana caranya gue bisa punya? Gimana caranya gue bisa dapetin ini? Apakah gue harus nambah skill baru? Gue harus nambah income baru? Gue harus belajar bahasa baru? So dia akan lakukan segala cara supaya dia makin dekat dengan tujuannya. Beda dengan orang yang mindsetnya serba terbatas, serba gak bisa. Dia bahkan cari-cari alasan supaya gak jadi kenyataan mimpinya guys. Oh wajar aja gak bisa sukses, orang gua gak ngerti regulasi impor-impor. Oh wajar aja gak bisa sukses, orang gua gak bisa bahasa Mandarin. Oh wajar aja dia yang menang tender, orang dia modalnya lebih gede. Oh wajar aja. Jadi mereka selalu cari-cari alasan guys. Beda dengan orang yang punya mentalitas serba bisa. Dia akan cari jalan supaya itu jadi bisa dan jadi kenyataan. Nah buat teman-teman nih yang masih terjebak nih dengan mentalitas miskin ini guys, mentalitas serba gak bisa, serba terbatas, lu udah harus bisa nih mengubah pertanyaan itu. Karena penting guys, apa yang lu katakan bisa mempengaruhi alam bawah sadar lu. Jadi lu jangan pernah bilang gue bisa gak ya ngerjain ini, gue mampu gak ya, mungkin gak sih. Enggak usah, lu ganti mindset lu langsung, gimana caranya ya biar jalan. Jadi pola pikir lu, otak lu dipaksa justru berpikir untuk maju, untuk bisa solving, untuk bisa ambil opportunity itu. Jadi bukan mulai dengan gak bisa, bukan mulai dengan impossible, no. Mulai dengan gimana caranya biar bisa, gimana caranya biar gue makin dekat dengan goal gue, gimana caranya biar ini bisa jalan. Dan kalian harus mulai belajar melihat opportunity itu, bukan melihat keterbatasan kamu. Karena kalau ngomong keterbatasan, semua orang juga bisa punya keterbatasan. Lu gak tahu salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya rokok Sampurna sebelum dijual ke Philip Morris itu imigran guys. Tuh ketika bikin itu naik kapal usianya masih 5 tahun. Lu bayangin, bocil lu usia 5 tahun berlayar dari Cina ke Indonesia, di tengah jalan dirampok kapalnya. Bocil umur 5 tahun, tapi dia bisa lihat opportunity dan dia gak usah malu-malu. Oh kalau ada opportunity buat jualan, apa yang dia lakukan? Dia naik kereta malam-malam dari Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, jualan kereta, loncat-loncat. Skill dia apa yang paling penting dalam hidup dia? Ternyata skill loncat kereta guys. Itu skill paling penting buat pendiri Sampurna, sehingga mereka bisa jadi kaya raya. Kenapa? Karena kakek moyangnya itu fighter bro. Mereka merantau dari jauh ke sini ya buat menang, bukan langsung mentalitas pesimis. Enggak, begitu masuk sini oke, dagang di kereta, dagang kereta, tapi banyak tukang pukul, tapi banyak preman, tapi nggak punya duit buat bayar tiket. Oke, malam-malam ada kereta lewat, dia loncat guys. Ya kalau dia nggak jago loncat, mati dia kelindes. Tapi kalau dia nggak loncat, dia nggak bisa makan karena dia nggak bisa dagang, dia harus jualan. Dan dia lihat opportunity apa? Ketika dia naik kereta, ternyata di sana banyak orang Belanda, pakai bahasa Belanda. Mau nggak mau, imigran gelap ini yang bahasa Indonesia aja nggak bisa, bocil. Apa yang dia harus lakukan? Dia belajar bahasa Belanda. Lama-lama bisa belajar bahasa Mandarin. Padahal orang ini nggak bisa, dia bisanya bahasa Hokkien guys. Dia terpaksa belajar bahasa Jawa. Dia wajib belajar bahasa Indonesia. Lu bayangin, jadi lu nggak bisa cari-cari alasan guys. Lim Sing Ti aja, kakek moyangnya Sampurna Group itu aja, di usianya yang masih bocil, mau nggak mau dia paksa dirinya supaya bisa karena
Karena dia lihat opportunity. Sampai kemudian dia lihat, oh ternyata banyak orang di gerbong-gerbong kereta yang gue layanin ini hobinya ngerokok. Lama-lama dia belajar, oh kayaknya bagus juga ya gue nambah skill jualan rokok. Di mana ya beli grosiran rokok? Oh cari-cari dia ke Surabaya, ke Malang. Dagang dia rokok di gerbong-gerbong kereta. Tapi lama-lama dia juga punya growth mindset yang nanti gue akan jelaskan. Apa? Oh nggak cukup nih kalau gue cuma jadi trader rokok. Gue harus belajar juga gimana sih cara meracik rokok. Gimana cara melinting rokok. Upgrade ilmunya. Sampai mau gak mau dia bahkan bahan baku sampai ambil dari India, dari Afrika, dari Mesir, dari seluruh dunia. But then again lu pikir ini adalah bocil guys. Yang merantau dari daratan Cina, dari gunung di sana. Naik kapal, dirampok, terdampar di Pineng. Lanjut lagi naik kapal, ditipu, terdampar lagi di Pulau Jawa. Mau gak mau belajar dagang. Bocil. Bisa survive, bukan hanya survive tapi bisa menang. Datang ke Indonesia, bahasa Indonesia aja gak bisa bro. Tapi bisa jadi pemenang. Kenapa? Karena mindsetnya adalah bukan serba gak bisa. Segala sesuatu tuh bisa. Lihat peluang, usahakan, fight lo. Jadi lu juga harus berani mentalitas buat fight. Gak boleh dikit-dikit iri, dikit-dikit takut kalah, dikit-dikit takut berkompetisi. Gak bisa. Itu udah konsekuensinya kalau lu mau jadi pengusaha. Udah konsekuensinya kalau mau jadi orang sukses. Lu harus berani berkompetisi, jelas. Tapi lu juga harus berani untuk memperbanyak kolaborasi, networking. Karena itu penting dan itu bakal membuka banyak peluang guys. Nah mindset ini yang paling lu harus pahami. Karena gak peduli ya lu jago bikin Excel, lu jago bikin hitung-hitungan, aduh itu semua gak kepake. Begitu apa? Lu gak punya mindset serba bisa, gak bakal jalan. Apalagi kalau lu takut kalah, takut bersaing, takut mencoba. Belum bertarung aja lu udah kalah namanya guys. Lu udah melatih otak lu dalam keterbatasan dan itu bahaya. Segera rubah pola pikir lu guys. Nah yang kedua, ini pola pikir yang penting nih. Begitu lu udah punya dapat duit karena lu udah melaksanakan yang pertama tadi, lu udah bisa lihat opportunity, lu udah berani merubah otak lu. Gue yakin sih penghasilan lu nambah banyak, percayalah. Tapi lu jangan sampai kejebak ke pola pikir yang kedua. Nah ini banyak orang-orang terjerumus di sini nih. Yaitu apa? Ketika mereka punya duit, mindset mereka masih belum move on. Mindset mereka masih mindset orang miskin. Apa mindset orang miskin? Begitu pegang duit, pola pikirnya jadi pembelanja guys. Apesnya pembelanja aset yang konsumtif. Konyol guys. Padahal kalau orang kaya mindsetnya begitu punya duit apa yang dia lakukan? Belanja aset yang produktif. Nah, ini dua hal yang kelihatannya sama nih, sama-sama belanja. Tapi kalau orang goblok dia gak bisa bedain mana aset produktif, mana aset konsumtif. So ketika orang kaya pegang duit, apa yang dia fokuskan? Dia fokus membeli sesuatu yang bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Selesai. Lu gak bakal pernah lihat gue pakai Apple Watch. Enggak. Karena begitu lu beli nilainya berkurang. Rugi gue ngapain? Lebih baik gue beli sesuatu yang bisa menghasilkan duit. Gue beli saham, gue beli surat utang, gue beli logam berharga, sesuatu yang ketika lu beli nilainya bertambah guys. Beda dengan orang-orang yang mentalitas miskin. Dia sibuk aja belanja-belanja konsumtif, aset yang konsumtif. Ujung-ujungnya apa? Dia belanja sesuatu yang menghabiskan uang dia guys. Nggak bisa. Contoh, orang baru pegang duit, apa yang dia lakukan? Kawin lagi, beli handphone baru, beli mobil baru. Mereka nggak pikir itu belanja konsumtif nilainya akan terus habis, tergerus seiring waktu. Beda nih, gue kemarin habis ketemu ibu-ibu, salamin gue di tukang martabak. Gue kaget belanja martabak, ada ibu-ibu, Om Benix ya, terus dia cerita lagi belanja martabak, Om Benix saya lagi ada duit nih, mendingan saya beli tumbak bilangnya. Jadi mendingan saya beli tumbak atau saya beli mobil ya. Maksud ibu kenapa? Tumbak itu apa? Karena kan gue gak ngerti ya bahasa daerah sana. Ternyata tumbak itu kolam yang bisa dibikin jadi ternak lele atau apa. Gue tanya sama ibu pengen duitnya tambah banyak atau tambah sedikit? Kalau pengen duitnya tambah sedikit, langsung lah beli mobil bro. Begitu lu beli mobil keluar dari dealer, harga mobil langsung diskon 50%. Selesai, barang lu itu langsung jadi barang second. Dan ibu ini ternyata betul-betul brilian. Sayang kan Om Ben kalau beli mobil, dia bilang mendingan saya bikin tumbak aja, lumayan juga penghasilannya lu, bisa ditaruh ikan lele, bisa dibikin ikan nila. Wah ini pinter menurut gua. Inilah wanita-wanita yang luar biasa, yang ketika dapat duit mindsetnya bukan segera menghabiskannya secepat mungkin, secepat kilat, ngaco. Kagak. Begitu lu pegang duit, harus gunakan duit itu, belanjakan duit itu untuk membeli aset yang bisa menghasilkan duit lagi. Supaya apa? Supaya duit lu bekerja buat lu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini bedanya mentalitas orang miskin sama orang kaya. Orang kaya kayak investor, dia mikirnya kalau gue beli barang ini, gue beli mobil ini, atau gue beli sepatu ini, income gue nambah gak? Gue gak melarang lu ganti handphone baru ya, enggak, sama sekali enggak. Tapi lu harus bisa lihat itu aset yang produktif atau konsumtif. Contoh, ketika lu beli handphone baru, terus handphonenya lu bikin buat konten, review restoran, review makanan, produk, lu dibayar, oh bagus, itu jadi aset yang produktif. So that's a good thing. Lu investasi buat kamera yang lebih bagus lagi, ya dong. Tapi mayoritas orang kan gak begitu. Dia justru belanja sesuatu biar dibilang keren, biar dibilang
hebat, biar dibilang udah sukses. Tapi apakah memberikan profit buat dia? Belum tentu guys. Jadi lu harus bisa membedakan nih aset produktif sama aset konsumtif. Lu harus pikir pembelanjaan lu itu bisa menghasilkan duit lagi atau enggak. Ya sama aja kayak investor, ketika gue beli saham gue akan lihat saham gue ini bisa menghasilkan duit gak buat gue. Either dari dividen kayak, either dari right issue kayak, either dari warrant kayak, either dari capital gain kayak, apapun itu. Bisa nggak dia memberikan aset sama gue? Bisa nggak dia menambah income gue? Itu jangan ketika lu belanja malah jadi liabilities guys. Gawat, duit lu makin lama makin habis. Apalagi lu belinya kredit. Yang ada tambah minus guys. So teman-teman harus bisa membedakan. Ketika lu membelanjakan duit yang lu udah punya itu untuk belanja aset yang konsumtif, lu sudah berubah menjadi konsumen. Artinya gaji lu jangan-jangan bisa habis buat lifestyle, buat gaya, buat orang lain sebetulnya. Padahal kalau lu punya mindset orang kaya, kayak investor, lu wajib sisihin duit lu dulu buat investasi guys. Kalau ada sisa, baru lu pakai. Makan-makan, jalan-jalan, beli tas, beli apa. Kalau ada sisanya, kebalik. Kalau orang miskin, pikirnya apa begitu ada duit, happy-happy dulu. Kalau ada sisa baru investasi. Ngaco. Jangan begitu guys. Rubah mindset lu. Ada duit, belanja aset produktif. Aset produktif apa? Aset yang bisa menghasilkan duit lagi. Lu beli logam mulia, lu beli saham, lu beli sawah, lu beli kos-kosan. Itu bisa menghasilkan duit lagi guys. Jadi itu yang membedakan. Jadi teman-teman sebentar lagi by the way mau perang dunia 3, lu udah harus makin cerdas dalam kehidupan keuangan lu. Kasih tahu istri lu, kasih tahu anak lu, jangan boros. Setiap lu mau beli sesuatu tanya, ini bikin gua makin kaya atau enggak? Ini bikin gua tambah cuan atau tambah miskin? Lu harus tanya itu guys. Jangan karena lu pengen bikin seneng pacar lu atau siapalah, lu beli mereka hal-hal yang gak penting. Terus di kemudian hari lu bakal menyesal. Kenapa? Karena ketika lu latih mereka dengan habit-habit yang konsumtif itu, percayalah itu bakal jadi memperbudak mereka. Karena mindsetnya mereka nanti bukan lagi mengejar hal-hal yang produktif, tapi mereka bakal take it for granted dan mereka bakal punya mentalitas konsumtif seumur hidupnya. Percayalah guys, inilah yang bikin banyak pengusaha punya anak generasi ketiga, generasi kedua usahanya bangkrut. Kenapa? Karena mindset penerus usahanya hanya mengkonsumsi, konsumsi, bukan memproduksi apa? Value. So, lu harus prioritaskan ketika lu punya duit. Bijak gunakan itu. Gunakan uang lu itu sebagai alat guys. Tools, leverage. Buat apa? Bisnis lu tambah besar, saham lu tambah cuan, atau investasi layar ke atas, investasi skill, investasi network. Itu yang lu harus prioritaskan begitu lu pegang duit. Jadi lu harus punya prinsip begitu lu dapat duit, pakai duit itu buat bayar diri lu sendiri. Bukan buat hal konsumtif, menyenangkan ego dan gengsi lu, enggak. Makanya harus prioritasnya begitu dapat duit, investasi dulu, baru konsumsi belakangan. Ngerti ya guys ya? Nah yang ketiga, teman-teman wajib punya pola pikir. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Nah yang ketiga, teman-teman wajib punya pola pikir berkembang, belajar, growing. Karena orang yang sukses nih yang gue lihat ya di sekeliling gue, kenalan gue, itu orang-orang yang percaya yang namanya kemampuan itu bisa dilatih, kemampuan itu bisa ditingkatkan dan wajib di-upgrade terus setiap saat. Jadi yang namanya skill, knowledge itu bukan sesuatu bawaan dari lahir guys. Nggak mungkin dan nggak ada orang dari pinter lahir itu nggak ada. Dari pinter udah canggih ngerti cara bisnis nuklir, nggak ada guys. Orang dari lahir udah ngerti gimana caranya bangun kapal selam, nggak ada. Segalanya itu dipelajarin sambil jalan. Jadi ini yang bahaya nih, kalau lu tidak punya pola pikir mau berkembang, lu artinya punya pola pikir yang stuck. Ini jebakan nih, pola pikir stuck, nyangkut, jalan di tempat, fixed mindset. Ini yang bisa bikin lu pikir, gue sih gak bisa bisnis, orang bokap gue PNS, padahal gak ada hubungannya. Gue sih gak bisa kaya raya, orang di keluarga gue aja gak ada yang kaya, aneh banget. Gue sih gak bisa jadi sarjana, orang tua gue aja lulusan SMA, itu kan udah lu menjerumuskan diri sendiri namanya. Gak boleh begitu guys. Lu harusnya punya pola pikir maju, mau berkembang. Jadi pola
pikirnya, oh gue sih sekarang belum jago bisnis, tapi tunggu dulu, gue bisa belajar, gue bisa cari mentor, gue bisa cari tahu. Gue sekarang belum bisa bahasa Mandarin, tapi tunggu dulu, gue bakal ambil kursus buat bahasa Mandarin. Gue sekarang gak ngerti pajak, tapi nunggu dulu, gue bisa belajar brevet A, brevet B. Itu mindset guys, orang yang mau berkembang. Dan orang yang mau sukses nih, sebagai orang yang punya mindset terus berkembang, terus belajar, mau gak mau guys, mereka itu punya kebiasaan gak takut gagal. Mereka punya kebiasaan justru gagal itu hal yang baik, bisa evaluasi, dapat feedback, itu sesuatu yang valuable. Gak ada tuh S2, S3 diajarin cara menghadapi kegagalan, gak ada. Dan gak ada juga ilmunya. Banyak orang lihat yang sukses-sukses, salah guys. Lu lihat yang gagal-gagal dulu, lu lihat sepupu lu lihat om lu, tante lu yang gagal total, lu lihat, lu pelajarin dan lu catet. Kenapa ya dia gagal? Oh karena dia udah lama nganggur. Kenapa ya dia gagal? Oh karena dia jarang keluar rumah. Kenapa ya dia gagal? Oh karena dia kurang gizi. Waktu dia masih kecil gak mau makan, gak mau minum susu. Oh kenapa ya dia nganggur lama? Oh ya gimana juga dia bisa dapat kerjaan ya? Orangnya urakan, rambutnya berantakan, jorok, jarang mandi, bangun siang. Lu catet itu lu pelajarin. Gue yakin lu pasti dapat banyak ilmu dengan lihat orang sekeliling lu yang paling deket. Catet. Terus setelah lu catet apa? Lu hafal mati. Jangan sampai ya gue melakukan hal yang sama. Itu growth mindset guys. Jadi lu harus anggap kegagalan itu sebagai input, sebagai feedback, dan itu berguna buat hidup lu. Jangan sibuk cari sukses story orang. Ya bagus sih dibanding gak belajar sama sekali. Tapi jujur guys, menurut gue, perjalanan gue jauh lebih penting lu belajar kisah kegagalan orang lain sih. Karena jarang orang yang bikin rahasia gagal ya guys. Jarang. Padahal itu penting banget dan ini gak diajarin di sekolah. So teman-teman dari situ lu udah tahu, ketika lu udah tahu oh rahasianya orang gagal tuh begini, males, jorok, gak mau belajar, gak bisa dibilangin, lu catat tuh guys. Nah dari situ juga lu harus penting belajar juga, mau apa, upgrade skill lu, dan itu harus dilakukan secara konsisten. Karena at the moment lu berhenti upgrade, lu tuh sedang ketinggalan kereta guys. Gue ulangin ya, kenapa lu wajib mau terus belajar, upgrade ilmu lu. Lu mau sebagai penulis kayak, lu sebagai wartawan, lu sebagai pengusaha, lu sebagai editor, lu sebagai desainer. The moment you stop upgrading yourself, lu sebetulnya ketinggalan kereta. Karena yang lain jalan. Dari sudut pandang mereka, lu ketinggalan di belakang. Dari sudut pandang lu dengan kacamata kuda lu, oh gue lagi berhenti sebentar, oh gue lagi istirahat, oh gue lagi relax. Iya dari kacamata lu. Tapi begitu lihat kacamata orang yang sana, oh orang itu ketinggalan di belakang si tolol itu. Bagus lah, simple guys. So lu harus mau upgrade skill lu, baca, belajar, coba hal baru, testing terus, upgrade terus. Ya teman-teman gampang lah ya. Gue bukan YouTuber by the way guys. Tapi kalau lu lihat YouTube-nya Benix aja, gue perlakukan hal yang sama seperti bisnis-bisnis gue yang lain. Lu bandingkan ya video Benix tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Selalu ada yang baru, selalu berbeda, selalu ada upgrade. Percaya nggak? Cek video-video lama kita. Lu bakal lihat drastis guys. Ekstrim kalau lu bandinginnya langsung loncat 5 tahun lalu gitu. Tapi kalau lu bandingkan tiap tahun pasti selalu ada yang berbeda. Dan itu yang gue tuntut dari tim gue. Lu nggak bisa sama 2026 sama dengan 2025. Nggak boleh. Karena begitu lu sama, lu itu jalan di tempat. Begitu lu jalan di tempat artinya lu ketinggalan kereta. So teman-teman make sure diri lu di 2026 lebih baik dibanding lu di 2025. Diri lu di 2027 wajib lebih baik dibanding 2026. Sama seperti ketika gue invest ke sebuah perusahaan, gue ketemu banyak CEO, gue selalu bilang, Pak, kalau profit Bapak sama dengan kayak tahun lalu, buat apa Bapak bisnis? Mendingan duit lu taruh aja ke deposito. Minimal lu dapat 5% setahun, itu aja udah improve bro. Cuan 5% lebih banyak. Jadi yang logis-logis aja lah Pak. Kalau Bapak pengen dapat duit dari investor, Bapak mau gak mau harus growing. Sama seperti yang ketiga ini. Lu harus punya mindset tumbuh, berkembang. Artinya harus berani keluar dari zona nyaman. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tapi konsisten. Keluar terus dari zona nyaman, keluar terus dari zona nyaman. Cuman tetap ya guys, harus terukur. Jadi bukan artinya lu ambil resiko itu ngaco aja asal nyablak. Enggak, tetap lu keluar dari zona nyaman, ambil resiko, tetapi resiko yang terukur. So teman-teman, mulai sekarang ya, kalau lu masih ngerasa kondisi finansial lu gitu-gitu aja, kok bisa stagnan, lu harus berpikir lagi guys. Mungkin yang perlu diubah bukan kerjaan lu. Lu jangan buru-buru resign makanya. Apalagi bentar lagi perang dunia 3 bro. Tapi yang lu harus rubah itu pola pikir lu. Cara berpikir lu dulu yang lu rubah. Pastikan lu udah lakukan 3 hal ini guys. Karena sebelum lu berharap ya isi dompet lu, isi kantong lu itu bisa berubah, lu itu harus berani rubah mindset lu dulu. Karena kalau mindset lu aja gak berubah, tindakan lu juga gak bisa berubah. Kalau tindakan lu gak bisa berubah, lu gimana bisa berharap penghasilan lu berubah, bisnis lu berubah, pekerjaan lu berubah? Ya gak bisa guys. Mindset lu harus berani upgrade nih. Nah buat teman-teman, pertanyaan gue sama lu simple. Dari 3 mindset penting yang udah gue sharing sama lu, dan mindset ini udah berhasil
berhasil bawa gue ya dari penghasilan 1 digit, 2 digit, 3 digit sampai kemudian 4 digit. Itu mana sih yang udah lu lakukan? Mana yang udah terbukti membuat diri lu lebih baik lagi, atau keluarga lu, atau usaha lu? Sharing dong di kolom komentar di bawah ini biar dipelajarin, biar membantu nih teman-teman yang lain. Dan yang paling penting, menurut lu dari 3 ini mana yang paling sulit guys? Mana yang paling sulit buat lu lakukan? Dan boleh dong sharing juga di bawah, mindset apa sih yang paling bahaya yang lu lihat ya, yang wajib banget buat kita hindarin. Yang tadi gue bilang, catet dari orang-orang di sekeliling lu. Gue punya banyak contoh dari orang-orang sekeliling gue yang gue lihat secara langsung, dan itu merubah nasib gue. Karena dari gue kelas 5 SD gue udah lihat, gue gak mau gue hari tua gue seperti paman gue yang ini. Gue gak mau hari tua gue nanti seperti saudara gue yang ini. Gue dari kelas 5 SD gue udah bisa lihat, oh orang ini gak punya masa depan. Oh paman gue yang ini stuck di situ-situ aja. Oh tante gue yang ini gak bisa jadi orang nih. Lu bayangin, mau gak mau gue dari kelas 5 SD udah terpaksa harus punya mindset seperti itu, mengidentifikasi seperti itu. Kenapa? Karena ini yang diajarin sama Charlie Munger. Banyak orang cari kisah sukses. Padahal yang paling penting, survivorship bias adalah lu tahu kenapa dia gagal, sehingga lu bisa menghindari melakukan kegagalan yang sama. Nah buat teman-teman sharing dong, menurut kalian apa sih yang paling sulit dari 3 mindset yang gue share tadi, dan mindset apa nih yang paling berbahaya dan sering menjebak orang ya, yang wajib nih dihindarin sama orang-orang yang pengen punya mindset sukses, mindset orang kaya. Oke guys, ditunggu ya pandangan kalian. Segera tulis di kolom komentar di bawah ini, dan wajib share video kita sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke keluarga lu. Dan yang paling penting, segera like and subscribe video kita. Salam sehat, salam cuan, salam metal. Bye bye.